Baik, selamat malam Bapak Ibu dan saudara-saudari sedama. Sukihoto, Namo Buddhaya. Pada hari ini kita melanjutkan bagaimana agar Bapak Ibu bisa bahagia. Kemarin Bante sudah membahas kepada kita yang membuat kita menderita adalah aku, ya kan? Karena aku, sehingga ada aku yang tersakiti, ada aku yang menjadi terlalu sombong, ya kan? Nah, pada malam hari ini berkaitan dengan aku, ya mari kita mengembangkan cinta kasih kepada diri kita sendiri. Ketika kita mengembangkan cinta kasih kepada diri kita sendiri, dengan semoga saya berbahagia dan seterusnya. Kalau misalnya Bapak Ibu mau bahagia, berarti Bapak Ibu harus mengembangkan cinta kasih kepada dirinya sendiri. Ya, jadi kalau misalnya Bapak Ibu mau berbahagia, maka Bapak Ibu harus mengembangkan cinta kasih kepada diri sendiri sambil merenungkan, saya mau bahagia, sehingga saya juga harus mengurangi keakuan yang di dalam diri kita sendiri. Kalau kita tidak menghapus keakuan di dalam diri kita sendiri, maka kita belum tentu akan bahagia. Bante kasih contoh, seseorang yang sangat sombong, ya kan? Sombong, angkuh, ya kan? Merasa semua dia punya dan seterusnya. Ketika dalam masa seperti ini, misalnya pandemi, dia nggak mau pakai masker karena dia bilang, ngapain pakai masker? Karena aku sehat, karena aku punya uang, karena aku bisa bayar rumah sakit, karena aku punya asuransi dan seterusnya. Ternyata satu saat juga bisa sakit. Nah, jadi karena kesombongan kita menyebabkan kita sendiri yang akan menderita. Nah, oleh karena itu, ketika Bapak Ibu nanti merenungkan di dalam batin, semoga Anda berbahagia dan seterusnya, juga renungkan keakuan di dalam diri kita. Ya. Yang kedua, ketika Bapak Ibu mendoakan orang-orang yang kita cintai, kita juga menyadari bahwa kenapa kita mendoakan mereka, karena mereka tidak kekal dan bisa satu saat terpisah dari kita. Maka kita mendoakan orang-orang yang kita cintai. Dan yang ketiga, kenapa kita mendoakan musuh-musuh kita? Karena musuh-musuh kita ini juga ingin seperti kita hari ini. Musuh-musuh kita juga ingin berbahagia. Kemarin Bante sudah bilang kepada Bapak Ibu bahwa Anda bayangkan satu dunia memiliki 6 miliar orang. Berarti ada 6 miliar cara, ya, cara kita masing-masing untuk berbahagia. Ketika cara saya dan cara Anda berbeda, maka untuk mengejar kebahagiaan, maka disitulah terjadi selek, terjadi musuhan, terjadi gontot-gontotan, dan seterusnya. Bante kasih contoh, misalnya ketika Bante memikirkan bahwa saya mau bahagia dengan saya jadi Bante. Oke, ini adalah pilihan saya karena saya mau bahagia dengan cara ini. Tetapi tidak bagi si Raymond misalnya. Si Raymond, saya pengen merit, punya 10 anak, contoh. Karena dia akan merasa kalau dia punya 10 anak, dia akan bahagia. Nah, tetapi kalau Bante memilih hidup sendiri agar bahagia. Kan nggak mungkin. Si Raymond akan bilang, sudahlah Bante, punya istri aja 10 anak juga. Ya kan? Ketika dia ngomong itu kepada saya, mungkin saya akan upset, akan marah. Ngapain lu kepo urusin gua? Nah, disitulah muncul musuh. Atau sebaliknya, dia yang mau merit, terus kita bilang, udah nggak usah, jadi Bante aja. Merit is suffering. Dia juga akan marah sama Bante. Nah, jadi itu yang terjadi ya. Kenapa kita jadi musuh? Karena masing-masing kita memiliki jalan, memiliki cara untuk bahagia masing-masing. Ketika cara kita nggak sinkron,
pada akhirnya terjadilah musuh. Oleh karena itu di dalam meditasi ini kita renungkan, ya, kenapa sih saya sampai marah sama dia? Kenapa sih saya sampai kejam sama dia? Dan seterusnya. Inilah pentingnya pada sesi ketiga. Dan sesi yang keempat kita mendoakan semua makhluk. Semoga dengan cara masing-masing tadi untuk bahagia, semoga mereka bisa mencapainya. Nah, ini yang kita akan renungkan dan kita akan kembangkan selama sesi meditasi berlangsung, Bapak Ibu ya. Jadi sambil Bapak Ibu di dalam batin menghafal kata-kata yang Brahma Wihara, tetapi pastikan bahwa kebijaksanaan kita muncul untuk melihat keakuan di setiap objek yang kita sedang latih. Ya, jadi dengan cara ini kebijaksanaan kita bisa muncul sehingga Bapak Ibu akan menjadi orang yang lebih bahagia. Ya, ini adalah gambaran dari Bante. Nah, sekarang kita mulai duduk dengan rileks, kemudian kita mulai membayangkan penderitaan di alam samsara. Kenapa kita mau melatih diri? Kenapa Anda harus meditasi? Kenapa Anda harus buang waktu duduk lama-lama? Ya, karena kita harus merenungkan penderitaan samsara. Hari ini, detik ini, di saat ini, berapa banyak makhluk-makhluk yang menderita, mereka-mereka yang terlahir di alam neraka. Ya, pada saat ini berapa banyak yang sedang menderita di alam neraka akibat rasa kebencian mereka. Di saat ini juga bagaimana kita membayangkan penderitaan di alam peta, di mana di alam peta mereka menderita karena tidak mempunyai makanan, pakaian, dan seterusnya. Kita juga membayangkan penderitaan di alam asura, di mana mereka memiliki iri hati yang begitu tinggi, sehingga mereka sangat menderita ketika melihat orang lain berhasil, melihat temannya berhasil, dan seterusnya. Yang bisa kita lihat sehari-hari di dalam kehidupan kita adalah alam hewan, di mana kita melihat alam hewan menderita karena ketakutan mereka. Mereka sangat takut akan dibunuh, akan dimangsa, dan seterusnya. Dan juga alam hewan mereka menderita karena kepanasan dan kedinginan. Mereka juga menderita karena kebodohan mereka. Nah, di inilah kita harus bersyukur saat ini, detik ini, kita terbebas dari 4 alam apaya, 4 alam penderitaan, sehingga inilah kesempatan kita untuk berlatih Dhamma. Kesempatan kita mempraktekkan Dhamma untuk apa? Karena kita memiliki waktu saat ini. Dan di saat ini juga, walaupun mereka terlahir sebagai manusia yang jumlahnya 6 miliar orang, di saat yang sama dengan kita yang sedang duduk meditasi ini, berapa banyak dari mereka di saat ini yang sedang kelaparan. Saat ini mereka yang tidak memperoleh makanan, mereka yang terkena banjir, terkena bencana, mereka yang terkena perang, mereka yang ketakutan, mereka yang takut akan dibunuh, dan seterusnya. Dan berapa banyak dari manusia yang kehidupannya di saat ini juga sedang menderita sakit. Apakah karena COVID? Apakah karena penyakitnya yang lain? Nah, jadi kita harus bersyukur di saat ini kita masih terbebas dari penderitaan ini. Oleh karena itulah, di saat ini adalah waktu yang sangat baik kita mengumpulkan kebajikan. Kebajikan yang kita perbuat sekarang akan bermanfaat di kehidupan ini
sampai Anda mencapai kebahagiaan tertinggi nibbana. Oleh karena itulah tujuan kita bermeditasi, kita bangkitkan motivasi yang seperti tadi. Karena kita memiliki kesempatan dan kita bertekad untuk mencapai kebahagiaan tertinggi nibbana. Sekarang Bapak Ibu bisa duduk kembali dengan rileks, kemudian mengatur posisi duduk Anda. Apakah posisi kaki, Anda bisa duduk bersila atau duduk di kursi seperti biasa. Kemudian posisi punggung Anda adalah tegak. Posisi tangan Anda dengan model atau mudra meditasi. Kemudian posisi mulut Anda adalah tertutup. Posisi lidah, kalau bisa lidah kita menyentuh langit-langit dan mata kita dipejamkan. Setelah kita mengatur posisi seperti ini, kita menyadari kita sedang duduk, rileks. Sambil Anda rileks, kemudian Anda mengembangkan cinta kasih, di mana cinta kasih ini telah diajarkan oleh Buddha 2600 tahun yang lalu untuk membawa kebahagiaan kepada kita. Kita duduk dengan rileks dan kemudian kita memancarkan cinta kasih kepada diri kita sendiri dengan mengucapkan semoga saya berbahagia, bebas dari penderitaan, bebas dari kebencian, bebas dari penyakit, bebas dari kesukaran. Semoga saya dapat mempertahankan kebahagiaanku sendiri. Semoga saya berbahagia, bebas dari penderitaan, bebas dari kebencian, bebas dari penyakit, bebas dari kesukaran. Semoga saya dapat mempertahankan kebahagiaanku sendiri. Anda ulangi kata-kata ini sampai beberapa saat ke depan. Meditasi kita mulai.
sambil menjaga kesadaran kita. Kemudian Bapak Ibu mengembangkan orang-orang yang kita cintai sambil membayangkan wajah mereka. Kita kembangkan dalam batin, semoga namanya berbahagia, bebas dari penderitaan, bebas dari kebencian, bebas dari penyakit, bebas dari kesukaran. Semoga namanya dapat mempertahankan kebahagiaannya sendiri. Sekali lagi kita masuki sesi kedua. Kita membayangkan orang-orang yang kita cintai sambil membayangkan wajahnya. Kita mengembangkan di dalam batin kita, semoga namanya berbahagia, bebas dari penderitaan, bebas dari kebencian, bebas dari penyakit, bebas dari kesukaran. Semoga namanya dapat mempertahankan kebahagiaannya sendiri. Kita lanjutkan meditasi sesi kedua untuk beberapa saat ke depan.
sambil kita menjaga kesadaran kita. Selanjutnya kita membayangkan musuh-musuh Anda, orang-orang yang membuat Anda sakit hati, kesel, yang membuat kita menderita, sambil kita membayangkan wajahnya, kita mengembangkan di dalam batin kita, semoga namanya berbahagia, bebas dari penderitaan, bebas dari kebencian, bebas dari penyakit, bebas dari kesukaran. Semoga namanya dapat mempertahankan kebahagiaannya sendiri. Sekali lagi, pada sesi ini kita membayangkan orang-orang yang kita benci, musuh-musuh kita, sambil membayangkan wajahnya, kita mengembangkan cinta kasih kepada mereka dengan mengucapkan semoga namanya berbahagia, bebas dari penderitaan, bebas dari kebencian, bebas dari penyakit, bebas dari kesukaran. Semoga namanya dapat mempertahankan kebahagiaannya sendiri. Kita lanjutkan sesi meditasi.
kita menjaga kesadaran kita. Pada sesi terakhir, kita akan mengembangkan cinta kasih kepada pihak-pihak yang netral dengan mengucapkan di dalam batin kita, semoga semua makhluk berbahagia, bebas dari penderitaan, bebas dari kebencian, bebas dari penyakit, bebas dari kesukaran. Semoga semua makhluk dapat mempertahankan kebahagiaan mereka sendiri. Semoga semua makhluk berbahagia, bebas dari penderitaan, bebas dari kebencian, bebas dari penyakit, bebas dari kesukaran. Semoga semua makhluk dapat mempertahankan kebahagiaan mereka sendiri. Kita lanjutkan meditasi untuk beberapa saat ke depan.
Semoga aku, semua makhluk berbahagia, bebas dari penderitaan, bebas dari kebencian, bebas dari penyakit, bebas dari kesukaran. Semoga semua makhluk dapat mempertahankan kebahagiaan mereka sendiri. Semoga semua makhluk berbahagia, bebas dari penderitaan, bebas dari kebencian, bebas dari penyakit, bebas dari kesukaran. Semoga semua makhluk dapat mempertahankan kebahagiaan mereka sendiri. Semoga semua makhluk berbahagia, bebas dari penderitaan, bebas dari kebencian, bebas dari penyakit, bebas dari kesukaran. Semoga semua makhluk dapat mempertahankan kebahagiaan mereka sendiri. Sabe sata bhavantu sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu.